Oke, para pemirsa yang beriman, di video kali ini kami akan merilis berita yang sangat menggemparkan. Oke, ex-rektor UGM sebut Jokowi tak lulus sarjana, IPK-nya tak sampai 2, ijazah sarjana tak dimiliki. Mantan rektor Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta Profesor Sofyan Effendi mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube Langkah Update ya, Kamis 17 bulan 7 2025, Sofyan menyebut bahwa Jokowi tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan dari UGM. Wow. Menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi tidak lulus sarjana, IPK-nya bahkan tidak sampai 2, ungkap Sofyan dalam perbincangan bersama pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Sofyan menjelaskan bahwa Jokowi diketahui masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 bersama kerabatnya Hari Mulyono. Sementara Hari Mulyono dikenal aktif dan lulus tahun 1985, Jokowi disebut tidak menyelesaikan program sarjana karena nilainya tidak mencukupi. Wadidaw. Pada masa itu masih ada jenjang sarjana muda, BSc, dan sarjana. Jokowi hanya mencapai tingkat sarjana muda, tidak pernah menempuh atau menyelesaikan skripsi untuk sarjana lanjutannya. Wow. Profesor Sofyan juga mengklaim bahwa dosen pembimbing akademik Jokowi almarhum Profesor Kasmujo tidak pernah menjadi pembimbing skripsi. Bahkan menurutnya skripsi yang diakui Jokowi merupakan hasil plagiat dari pidato ilmiah Profesor Sunardi. Apakah betul? Tapi ya ini sebuah pengakuan ya dari mantan rektor dari UGM. Waduh, ini bagaimana ini? Oke. Tidak pernah diuji, tidak ada nilai, tanda tangan pembimbing pun kosong, tegasnya. Oke. Lebih jauh, Sofyan mengungkap dugaan bahwa ijazah sarjana yang selama ini ditampilkan ke publik kemungkinan besar bukan milik Jokowi. Siapa ya? Yang menyebut nama Hari Mulyono sebagai pemilik asli ijazah tersebut. Wadidaw. Kabarnya itu ijazah Hari Mulyono, suami pertama adik Jokowi. Wadidaw. Setelah ia wafat pada 2018, dokumen itu dipinjam dan kemudian dimodifikasi. Nyo, kata Sofyan. Menyebut kemungkinan pemalsuan dilakukan di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta. Wadidaw. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak istana maupun dari pihak UGM terkait klaim tersebut. Sebelumnya berbagai pihak telah mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, namun Mahkamah Agung dan Kementerian Pendidikan berulang kali menegaskan bahwa dokumen akademik Presiden ke-7 RI itu sah. Aduh, bagaimana nih? Catatan, pernyataan ini masih berupa klaim sepihak dan belum diverifikasi secara hukum. Pemeriksaan fakta serta klarifikasi dari pihak terkait sangat diperlukan untuk menjaga akurasi dan integritas informasi publik. Oke ya, jadi saudara pemirsa yang beriman, ini mengejutkan sekali ya, mantan rektor UGM. Ya, mantan rektor UGM. Jadi bukan abal-abal ya. Sebut Jokowi tak pernah lulus sarjana, IPK-nya tak sampai 2. Wadidaw. Oke, kita lihat komentar-komentarnya nih ya. Komentarnya bagaimana nih? Komentarnya. Kalau berita ini benar sangat disayangkan apa ya? Oke, kemudian ada lagi, kasihan Joko mania pastinya. Awas ngedrop, lebih baik tinggal di gunung sampai kasus keluar. Ntar nggak bisa nerima kenyataan, repot deh. Oke, kemudian ada lagi yang berpendapat hukum karma pala sedang berproses. Siapa menabur angin kan menuai badai. Itulah yang sedang dialami Jokowi berbagai pihak. Ejekan direndahkan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia.
Oke, kemudian ada lagi yang mengatakan tentunya ini keterangan yang sangat berharga karena beliau mantan rektor UGM. Alangkah arif dan bijaksana apabila Mulyono mengakui ijazahnya adalah milik orang lain yang notabene dipinjam seperti keterangan mantan rektor tersebut. Oke, berikutnya ya, ini dari Hairul Rahman, mantan Presiden RI terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Waduh, ini gimana nih? Ada yang mengatakan mantan Presiden RI Jokowi adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Oke, kemudian ada lagi yang mengatakan Jokowi lulus kok, tapi bukan di Universitas Gadjah Mada, tapi di Universitas Gedung Mangkrak. Wadidaw. Jika terbukti bersalah atau sebaliknya, maka mereka harus diberikan hukuman yang berat, apalagi terbukti bersalah atau ijazahnya Pak Jokowi palsu, sedangkan beliau adalah pernah menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan kepala negara, maka hukumnya harus lebih berat lagi. Kalau perlu hukuman mati karena sudah mempermainkan konstitusi negara RI. Waduh, ini bagaimana nih ternak Mulyono? Oke, berikutnya. Kebenaran dan keadilan akan menang. Siapa yang menutupi kebohongan dan kejahatan suatu saat akan terbongkar juga. Walaupun pakai 1000 pengacara, siapa yang menabur dia yang akan menuai. Wadidaw deh. Oke, ada yang mengatakan lanjutkan. Oke, kemudian ada lagi dari netizen ya. Udah jelas banyak bukti tetap dibela sang penjilat, dilindungi sama aparat, hancur. Oke, kemudian berikutnya, kejujuran itu lurus, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Sementara kepalsuan butuh topeng berlapis-lapis dan pernyataan yang berbelit untuk menutupi kedustaannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang jujur. Oke, berikutnya. Netizen berikutnya ya, Muhammad Saifullah. Mustahil kiranya ada yang berani mempermasalahkan ijazah mantan presiden yang kini anaknya sebagai wakil presiden. Serta banyak pejabat yang tunduk kepada beliau jika benar-benar ijazah beliau asli. Oke, berikutnya, mantap, mantan rektor buka datanya. Oke, netizen berikutnya, masalah ini nggak akan selesai kalau ijazah nggak ditunjukkan. Simpel aja Pak Jokowi, dilihatkan aja jadi selesai masalah. Oke, berikutnya Gede Samyana. Seandainya iya dan benar, gimana pun Pak Jokowi sudah bisa menyelesaikan 2 periode presiden ke-7. Terus salahnya di mana? Jangan bagi saya, janganlah berpatokan dengan ijazah. Contoh Pak Adam Malik hanya tamat SMP bisa jadi wakil presiden. Apa salah? Oh, ini berarti ternak Mulyono nih. Oke, berikutnya Endra. Gua bukan pendukung Jokowi, tapi gua juga nggak pernah menghina, meredakan, dan lain-lain. Tapi gua tetap heran kapasitas beliau bisa-bisanya kepilih presiden sampai 2 kali. Ayo, gimana? Apa jawabannya tuh? Oke, berikutnya netizen berikutnya, saya saja yakin ijazahnya bermasalah karena tidak berani menunjukkan ijazah. Oke, berikutnya dari netizen berikutnya, babak baru. Oke, berikutnya, orang se-Indonesia kena prank. Wow. Sejauh mana makar dan kepalsuan disembunyikan pada akhirnya akan ketahuan juga. Cepat atau lambat, percayalah, ada yang maha melihat, maha adil. Seandainya bukan karena karunia-Nya, mungkin umat manusia sudah ditelanjangi karena perbuatan buruk. Bagaimana sudah dari sejarah Presiden Turki Atatürk, penguasa yang zalim kepada rakyatnya, yang kena penyakit hingga mati dan jasadnya ditolak oleh bumi. Oke, netizen berikutnya, udah begini mah baru dibahas si Mulyono. Oke, berikutnya, menutupi asap memang susah. Ketika tangan-tangan yang menutupi satu-satunya mulai melepaskan dan kelelahan, saat itu pun asap akan terlihat, tapi semua sudah terlewat. Pernyataan yang baru ini perlu dianalisis dengan hati-hati agar fakta yang sebenarnya bisa diketahui. Oke, para pemirsa Budiman, oke, kita ikuti saja berita-berita seputar ya. Wah, pokoknya wadidaw dah. Oke, sampai nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.